Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, mari kita belajar bersama. Ayo. Baiklah semua, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang tutorial CSS. Ini kelanjutan dari materi video yang pernah saya unggah sebelumnya. Selanjutnya ada CSS box model. Nah, kita akan membahas tentang CSS box model. CSS box model ini untuk membungkus elemen dari HTML. CSS box model, margin, padding, border, dan konten itu tadi kayak penyusunnya gitu ya. Margin ini untuk membersihkan area di luar perbatasan. Padding ini untuk menghapus area di sekitar konten. Border untuk batas yang mengelilingi padding dan konten. Nah, konten sendiri itu konten kotak, tempat teks dan gambar muncul. Nah, selanjutnya ada contohnya. Kita langsung aja untuk copy paste dari contoh yang udah saya buat di sini. Oh ya, untuk contohnya saya referensinya dari w3school.com. Langsung aja di sini kita buka untuk aplikasi Sublime Text 3. Oke, lanjut kita buka aplikasinya. Kemudian tunggu ya. Kemudian ini untuk codingan yang kemarin ya. Langsung aja kita buat a new file atau file baru. Di sini. Maaf, ini salah ketik, salah klik ding. Oke, ini terus save as. Di sini namanya saya memakai tutorial lanjutan 1. Langsung aja diketik di sini ya, tutorial lanjutan 1 gitu. Jangan lupa untuk .html-nya. Di sini untuk foldernya sendiri saya udah membuat folder kayak pemrograman 4 gitu ya, tadi namanya saya lupa. Kemudian kita langsung aja di sini untuk bagian bawah kita rubah juga ke HTML. Baiklah, selanjutnya kita di sini udah paste ya, udah tempelkan yang kita copy tadi ke sini. Kemudian kita kayak perbaiki gitu ya, kita rapikan, kita cek ulang lagi. Siapa tahu ada yang salah. Baiklah, kalian juga bisa langsung mengikuti contoh ini di rumah ya. Kalian bisa ketik seperti di video ini. Baiklah, gampang kan di sini contohnya yang saya ambil. Di sini seperti ini, ada seperti kode-kode sebelumnya juga ya. Kita udah sering. Kemudian jangan lupa untuk di save. Kemudian langsung aja kita open in browser. Tunggu ya, ini agak lama. Kita coba lagi boleh, open in browser, karena agak lama ininya loadingnya. Wait. Oke guys. Oke, di sini lihat. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini yang satu tadi kita hapus saja. Nah, di sini nih contoh dari CSS box model seperti ini. Lihat ya, yang di dalam kotak ini, teks ini berada pada kotak dengan background color berwarna pink, border 20 pixel, solid yellow, pinggirnya yellow. Oke, kita kembali ke materi berikutnya. Jadi seperti itu tadi contohnya. Lanjut, CSS outline. Nah, CSS outline ini, outline atau garis besar, merupakan garis yang berada di tepi sekitar elemen di luar batas untuk membuat elemen lebih terlihat. CSS memiliki properti garis besar seperti berikut. 1. Outline style, outline color, kemudian ada outline width, kemudian ada outline offset, kemudian ada outline. Seperti ini ya. Di sini ada 5 properti dari garis besar atau outline.
langsung aja, ini contohnya. Kita seperti biasa, kita copy paste. Copy dulu, kemudian lanjut buka aplikasi Sublime Text, kita buat new file. Setelah itu langsung kita save as. Baik, di sini saya akan tulis tutorial lanjutan 2 gitu ya. .html. Oke, .html. Kemudian save. Bagian bawah kita juga ubah, yang bagian plain text ini kita ubah ke HTML. Oke, baiklah, langsung kita paste di sini teman-teman. Kita cek lagi di sini apakah ada kesalahan dalam kode-kodenya. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan ya di sini. Langsung aja kita save. Kemudian lanjut kita open in browser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berbeda dari contoh sebelumnya, di sini outline atau garis besar merupakan garis yang berada di tepi sekitar elemen di luar batas untuk membuat elemen terlihat lebih terlihat gitu ya, seperti ini di luar batas. Baiklah, itu tadi contohnya. Lanjut untuk CSS text, ada text color, text alignment, ada text decoration, text transformation, kemudian text spacing, text shadow, ada macam-macam ya. Kemudian ada berapa itu tadi. Kemudian lanjut untuk kita ambil contohnya satu aja, text color. Properti color digunakan untuk mengatur warna teks dan ditentukan oleh nama warna seperti kuning. Kemudian nilai HEX seperti crash, kemudian FF0000, kemudian ada nilai RGB seperti RGB 255,0,0 begitu ya. Baiklah, sekarang lanjut ke contoh. Contohnya seperti ini. Kita bisa langsung copy paste seperti biasa. Kita akan pakai properti yang pertama ya. Kemudian ini kita klik, kita copy. Kemudian langsung aja kita klik copy ya teman-teman. Kita klik copy. Ini saya sementara cek dulu apakah ada yang salah. Habis itu kita buka aplikasi Sublime Text, kita buat file baru, kemudian kita save as, dan kita kasih nama tutorial lanjutan 3. Oke. Sementara ini kalian bisa mengikuti juga untuk mempraktekkan langsung di rumah. Kita belajar bersama-sama ya. Oke, habis itu untuk plain text seperti biasa kita ganti ke HTML. Oke, lanjut kita paste. Habis itu open in browser. Oh, hasilnya nggak keluar. Ini kayaknya tadi saya lupa untuk save ya teman-teman. Jangan lupa untuk save karena pasti nggak akan kebaca kalau kalian nggak save. Coba di sini sementara saya juga akan mengeceknya apakah ada yang salah, kemudian saya rapikan juga. Oke, habis selesai dirapikan begini, kemudian lanjut kita save, Ctrl S, kemudian kita open in browser lagi, dan akan keluar seperti ini. Ini adalah warna yang berbeda dari setiap teks. Oke. Ke materi berikutnya ada CSS fonts. Ada fonts family, font style, font size, fonts Google, ada font shorthand juga. Baiklah, untuk selanjutnya ada CSS font families. Pada CSS terdapat 2 nama keluarga font, ada generic family atau keluarga umum, merupakan jenis font dengan tampilan yang mirip. Ada lagi font family atau jenis huruf, merupakan jenis huruf tertentu.
Font family dari sebuah teks diatur dengan suatu properti font family. Oke, coba kita lihat lanjut ke contohnya. Untuk di contoh, saya akan menggunakan seperti ini ya kodenya teman-teman. Kita langsung aja bisa copy seperti biasa. Saya akan copy ini kode-kodenya yang telah saya buat dari referensi dari W3 School. Kemudian kita buat lagi file baru, kita save as dengan nama tutorial lanjutan 4.html. Kemudian kita save. Kemudian nggak lupa untuk plain text-nya di sini saya akan ganti dengan HTML. Oke, setelah selesai kita langsung paste atau Ctrl V. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa cek dulu satu persatu sambil dirapikan ya. Seperti ini hasilnya. Menunggu untuk dirapikan kode-kodenya, kalian juga bisa ikuti di rumah. Untuk contoh ini untuk font dari yang akan kita tampilkan ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di save, tapi ini kita perbaiki dulu. Oke, seperti ini. Kalau udah dirasa cukup, kemudian langsung aja kita open in browser. Nah, setelah kita hasilnya seperti ini, berarti mungkin ada kesalahan. Coba kita lihat lagi, kita kembali ke Sublime Text 3-nya. Setelah kita kembali, kita amati apa yang salah. Jadi kayaknya ini yang salah adalah tanda petiknya ya teman-teman. Tanda petik yang kita gunakan di Word dan saat kita paste di aplikasi Sublime Text itu hasilnya nggak akan kebaca. Jadi saya di sini akan mengubah tanda petiknya aja seperti ini. Saya akan ubah bagian yang sini. Kemudian kita cari lagi di mana ada tanda petik. Oke, udah ini. Ini. Kita ganti ini dengan tanda petik lagi. Ini juga. Bawahnya lagi. Oke. Seterusnya seperti ini. Oke, baiklah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, jangan lupa kalian untuk menyimpannya atau dengan men-save-nya seperti biasanya, karena kalau enggak akan berubah ya. Kita kembali, kemudian kita refresh, hasilnya akan keluar seperti ini. Ini untuk font Times New Roman, ini untuk font Arial, dan yang paling bawah ada untuk Lucida Console. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Ada CSS icons. Jika ingin menggunakan icon, kita harus menambahkan nama kelas icon yang ditentukan ke elemen HTML. Lanjut, ada CSS links. CSS links. Link dapat ditata dengan properti CSS atau misalnya color, font family, dan lain-lain. 4 status tautan. Yang pertama ada A-link, merupakan tautan normal yang belum dikunjungi. Jadi ini 4 situs tautannya ya dari link dengan properti CSS. Kemudian yang kedua ada affixed.
ini merupakan tautan yang telah dikunjungi pengguna. Ada lagi hover, merupakan tautan saat pengguna mengarahkan mouse ke atasnya. Ada lagi aktif, merupakan tautan saat kita mengkliknya gitu ya. Oke. Jadi seperti ini, sampai sini paham kan? Lanjut kita ke materi berikutnya. Ada CSS list. Ada dua jenis daftar utama atau list utama. Daftar tidak berurutan atau tag all, yang mana item daftar ditandai dengan poin. Yang kedua, daftar dipesan atau dengan tag all, yang mana item daftar ditandai dengan angka atau huruf. Properti daftar CSS memungkinkan untuk style penanda item daftar yang berbeda untuk daftar yang diurutkan. Kemudian style penanda item daftar yang berbeda untuk daftar yang tidak berurutan. Kemudian ada lagi tetapkan gambar sebagai penanda item daftar. Selanjutnya tambahkan warna latar belakang ke daftar dan daftar item. Jadi begitu. Kemudian ada lagi CSS tables. Untuk menentukan batas tabel pada CSS kita menggunakan properti border. Biasanya untuk menentukan batas hitam untuk elemen atau tag table, tag th, dan tag td. Lanjut ada CSS display. Properti display adalah properti CSS yang paling penting untuk mengendalikan tata letak. Di sini kita akan langsung mencontohkan, kita akan langsung mempraktekkan dengan kode-kode berikut ini. Baiklah, ini kita bisa langsung untuk copy aja. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa lihat materinya di w3school.com. Selanjutnya kita akan langsung membuat file baru. Kita klik new file, kemudian save as. Baiklah, selanjutnya ini save as ya. Kemudian kita kasih nama di sini tutorial lanjutan 5.html. Kalau bisa ya untuk judulnya di sini jangan diberi spasi. Oke, langsung aja kita bisa langsung save. Oke, kita save ya teman-teman. Habis itu jangan lupa juga untuk plain text-nya kita ganti dengan HTML. Oke, habis itu kita bisa langsung paste kode yang udah kita copy tadi. Seperti ini kita bisa langsung koreksi mana yang salah. Di sini saya bisa langsung lihat tanda petiknya ya. Oke, tanda petiknya udah. Habis itu kita save, kemudian langsung open in browser. Oke, akan menampilkan tampilan seperti ini. Ini untuk link gitu ya. Nih. Oke, coba untuk lebih jelasnya lagi kita kembali ke aplikasi Sublime Text-nya. Kita ganti untuk kalau di sini CSS berarti untuk targetnya yang di bawah itu juga CSS teman-teman. Jadi coba kita ganti ini ke HTML. Coba ya kita ganti ke HTML. Misal yang atas juga kita ganti HTML. Oke, habis itu kita save. Setelah kita save, kemudian kita kembali ke browser dan kita refresh. Tulisan akan berubah menjadi ganti menjadi HTML begitu. Baiklah, kita kembali ke materi. Ada CSS position. Position menspesifikasikan properti jenis metode posisi yang digunakan untuk elemen seperti statis, relatif, tetap, absolut, atau lengket. Nilai posisi yang pertama ada static, kemudian relatif, fixed, absolute, dan sticky.
Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, ada CSS Overflow. CSS Overflow menspesifikasikan properti apakah klip konten atau untuk menambahkan scroll bar ketika isi dari suatu unsur adalah terlalu besar untuk muat di wilayah yang ditentukan. Nilai propertinya ada yang pertama visible, default luapan tidak terpotong, ini default ya. Yang kedua ada hidden, overflow terpotong, kemudian untuk konten lainnya tidak akan terlihat. Yang ketiga ada scroll, overflow terpotong juga. Dan scroll bar ditambahkan untuk melihat konten lainnya. Auto mirip dengan scroll tetapi menambahkan scroll bar hanya jika diperlukan. Selanjutnya ada CSS float. Ini properti float digunakan untuk penentuan posisi dan format konten. Misalnya, membiarkan mengambang gambar ke kiri dari teks dalam sebuah wadah. Nilai propertinya yang kiri yaitu elemen mengapung di sebelah kiri wadahnya. Yang kanan yaitu elemen mengapung di sebelah kanan wadahnya. Non yaitu elemen tidak mengambang atau akan ditampilkan tepat di tempat ia muncul di teks. Kemudian ada mewarisi, yaitu elemen mewarisi nilai float dari induknya. Nah, jadi itu sedikit rangkuman mengenai materi-materi CSS yang saya jelaskan berlanjut dari video sebelumnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk materi kita di video kali ini. Terima kasih telah menonton video penjelasan tentang materi CSS ataupun HTML. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.